Pada tahun 1844, Yesus datang kepada Bapa untuk memulai proses yang pada akhirnya akan memungkinkan baginya untuk menerima kerajaan atau menikahi mempelainya, yaitu gereja secara keseluruhan. Jadi, pada tahun 1844, apa yang Yesus mulai lakukan? Dia mulai menunjukkan siapa saja yang menjadi subjek kerajaannya, siapa saja yang menjadi pengantinnya. Lihatlah, mempelai perempuan adalah umatnya. Kerajaan adalah umatnya. Para tamu adalah individu-individu dari umatnya. Sejak tahun 1844 apa yang telah terjadi? Raja telah memeriksa pakaian setiap orang. Apa yang dilambangkan oleh pakaian? Pakaian melambangkan karakter, kebenaran, bukan? Jadi, apa tujuan dari penghakiman? Untuk menguji apakah manusia memiliki kebenaran Kristus. Jadi sejak tahun 1844, Raja telah memeriksa pakaian setiap orang. Satu demi satu yang telah mengaku Yesus sebagai Juru Selamat. Orang-orang ini sebagai individu adalah apa? Tamu undangan pernikahan. Namun, orang-orang secara keseluruhan, gereja yang setia dalam keseluruhannya, adalah Kristus yang bertunangan dengan mempelai perempuan, atau kerajaan. Apakah poin ini sudah jelas? Hal ini penting karena dalam perumpamaan tentang 10 gadis. Apakah Anda memiliki tamu-tamu di pesta pernikahan? Ya. Apakah Yesus menikahi para tamu? Tidak, para tamu diundang ke pesta pernikahan. Tetapi siapakah yang akan dinikahi oleh Yesus? Kesatuan dari sebuah gereja. Sekarang perhatikan pernyataan ini dari Crales Object Lessons halaman 307. Perumpamaan tentang pakaian pesta membuka di hadapan kita sebuah pelajaran dengan makna yang sangat dalam. Melalui pernikahan tersebut, digambarkan persatuan antara kemanusiaan dengan keilahian. Ini adalah kelompok umatnya. Pakaian pernikahan mewakili karakter yang harus dimiliki oleh semua orang, yang harus diperhitungkan sebagai tamu yang pantas untuk pernikahan. Apakah para tamu berbeda dengan mempelai wanita? Ya, tetapi apakah para tamu merupakan bagian dari pengantin wanita? Kita biasanya tidak berpikir seperti ini, tetapi begitulah cara dipaparkan dalam Alkitab. Tidak semua orang yang mengaku Yesus sebagai Juru Selamat adalah orang yang benar dan setia. Tujuan penghakiman adalah untuk memisahkan yang asli dari yang palsu. Izinkan saya bertanya kepada Anda, di dalam gereja apakah ada ikan yang baik dan yang jahat? Ya, beberapa tercium. Dari tindakan mereka, dari perbuatan mereka. Anda ingat Yesus menceritakan perumpamaan tentang ikan dalam Matius pasal 13. Dan ada beberapa simbol di dalamnya. Pertama-tama ada para nelayan. Siapakah para nelayan itu? Atau seperti yang dikatakan secara tepat, siapakah pemancingnya? Siapakah para nelayan? Kita. Apa yang dimaksud dengan jaring? Injil. Apa artinya membuang jala? Anda mengabarkan Injil, bukan? Apa yang diwakili oleh ikan itu? Manusia. Dan bagaimana dengan laut, tempat di mana ikan-ikan berenang, dunia? Dan apa yang dilambangkan oleh perahu itu? Gereja. Jadi para nelayan pergi dan mereka melempar jala. Dan ketika mereka membawa jala itu, hanya ada ikan yang baik. Saya berharap saya bisa mengatakannya. Tetapi itu tidak benar. Ketika saya masih kecil, orang tua saya sering mengajak kami berlibur ke tempat yang dulunya negara bagian pulau yang masih sangat alami di Venezuela, yaitu Pulau Margarita. Dan satu hal yang menyenangkan bagi kami adalah pergi ke pantai tertentu untuk melihat para nelayan datang sekitar pukul 4 pagi. Mereka akan membawa jala mereka. Dan mereka memiliki semua jenis hewan laut di dalam jala. Mereka punya hiu kecil, mereka punya bintang laut, mereka punya ikan
yang mereka sebut katak, sapo dalam bahasa Spanyol. Ikan ini berwarna coklat dengan bintik-bintik hitam, kepalanya besar dan berkumis. Dan itu seperti jenis ikan lele yang memiliki sedikit duri-duri kecil yang akan menyengat Anda. Dan memiliki tubuh yang sangat ramping dan pendek, terlihat seperti pollywog, hanya saja ukurannya lebih besar. Dan mereka membawa semua jenis hewan laut yang berbeda dan ketika mereka sampai di pantai, mereka membawa keranjang-keranjang. Dan mereka menaruh ikan-ikan yang baik dalam satu keranjang untuk dibawa ke pasar. Dan ikan-ikan yang lain mereka taruh di keranjang untuk dibuang. Jadi, izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah gereja memiliki ikan yang baik dan ikan yang buruk? Lalu apa yang harus dilakukan? Tuhan juga akan membawa semua ikan yang jahat ke surga. Tidak. Harus ada pekerjaan pemisahan. Apa itu? Penghakiman. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah gereja memiliki gadis-gadis yang baik dan bodoh, bijaksana dan yang bodoh? Apakah gadis-gadis yang bodoh mengaku melayani Tuhan? Apakah mereka mengaku sebagai milik Yesus? Ya, mereka memiliki pelita. Dan mereka menantikan kedatangan pengantin laki-laki. Tetapi 5 di antaranya bodoh. Di dalam gereja apakah ada gandum dan lalang? Apakah lalang-lalang itu mengklaim memiliki hak untuk berada di sana? Apakah mereka terlihat seperti gandum? Ya. Apakah gereja dipenuhi dengan orang-orang yang memiliki bentuk kesalehan, tetapi tidak memiliki kesalehan yang sejati? Tentu saja. Adakah di antara jemaat yang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dalam nama-Mu? Bukankah kami telah mengusir setan demi nama-Mu? Bukankah kami melakukan mujizat dalam nama-Mu? Dan Yesus akan berkata, ya, masuklah ke sini. Tidak. Dia akan berkata, aku tidak mengenalmu. Apakah mereka mengaku mengikut dia? Ya. Aku tak mengenalmu. Enyahlah daripadaku, hai kamu para pembuat kejahatan. Lihatlah perbuatan-perbuatan itu ada hubungannya dengan hal ini. Enyahlah daripadaku, hai kamu para pembuat kejahatan. Jadi, apa yang Yesus lakukan dalam penghakiman sebelum kedatangannya yang kedua kali? Tujuan penghakiman ini adalah untuk menyatakan kepada alam semesta siapa yang berhak dibawanya ke surga. Mengapa dia tidak menghakimi pada saat yang sama? Sangat sederhana. Karena dia harus menentukan siapa yang dapat ia bawa ke surga karena ketika ia datang, ia akan membawa mereka. Jadi sebelum itu, dia harus menunjukkan bahwa dia berhak membawa mereka. Dia tidak harus menghakimi orang jahat karena mereka akan ditinggalkan. Mereka dapat diurus nanti.